Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Untuk operasi penambahan ini sudah berhasil dengan benar. Kemudian kali ini kita akan coba membuat tombol untuk edit dan untuk hapus. Jadi untuk ubah dan untuk hapus. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan informasi mengenai apapun yang ada di sini, ya, yang bisa kita pegang, yang bisa kita jadikan patokan bahwa data ini baris ke berapa. Jadi kita harus mengecek di sini sampai ke baris ke berapa. Kalau misalkan nama 5 yang satu ini adalah baris ke-6, nama 5 yang kedua ini adalah baris yang ke-7. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan informasi baris keberapa dari data itu adanya di data. Jadi karena di sini kita tidak menggunakan ID, ya, primary key-nya. Primary key-nya sekarang kita gunakan adalah nomor baris, ya. Nomor baris ini yang akan kita cari informasinya. Bagaimana caranya? Kalau sudah dapat informasi mengenai baris keberapa, maka untuk operasi ubah maupun hapus itu akan gampang untuk mengoperasikannya. Oke. Sekarang kita harus cari cara bagaimana mendapatkan ID baris tersebut, barisnya baris keberapa. Yang pertama kita gunakan fungsi untuk mencari barisnya. Jadi di sini kita mulai bikin fungsi ubah, ya, fungsi ubah. Dimana fungsi ubah ini, di sini kita harus mengetahui dulu dari identitasnya tadi, ya, baris keberapanya. Di sini saya membuat sebuah trik, yaitu dimana ini saya buat variabel baru namanya tbl ku, di mana tbl ku adalah alias daripada tabel, ya, tabelnya ini. Kemudian tabel ini ketika diklik, ya, pada barisnya, itu kita akan mendapatkan sebuah ID atau nomor di sini, nomor baris, di mana nomor barisnya harus ditambahkan 2, di mana nomor baris ini nilainya mulainya dari 0. Jadi kalau kita lihat di datanya, mulainya dari 0. Jadi ini 0, ini 1. Ini indeks yang ke-0, ini indeks yang ke-1. Sehingga kita harus menambahkan sebuah nilai yang nantinya begitu kita dapat 1, ya, nilainya 2, maaf. Nilainya dari 0, sehingga kita harus menambahkan. Jadi barisnya ini adalah 2. Jadi kalau kita ngambil dari sini, ini nilainya sebenarnya adalah 0 karena kita datanya dari sini, ya. Baca array-nya kan dari sini. Array-nya mulai dari A2, ya. Dari A2 sampai dengan baris terakhir, dan ini nilainya adalah 0. Maka kemudian supaya mendapatkan 2 harus kita tambahkan ke 2. Jadi ini tambahkan 2. Jadi indeks mulai dari 0, data mulai dari 2, baris kedua maksudnya gitu. Nah, setelah itu kemudian kita lempar lagi ke cara ngambil datanya, ke baca data dari spreadsheet, kita harus lempar ke GetRow. GetRow-nya kita buatnya di sini. Jadi kita bikin fungsi namanya GetRow. Function GetRow, ya. Function GetRow. Oke, function GetRow ini bukan di sini, ya. Function GetRow-nya masih ada di Google Script, ya. Kita akan ngambil bikin fungsi baru namanya GetRow. Oke, GetRow ini kita ngambil karena ID ku kan sudah dapat nih, barisnya sudah dapat kira-kira dengan indeks ini, dari data tadi kita sudah bisa mengambil nomor barisnya. Nomor barisnya sudah dapat, maka kemudian kita harus pakai trik supaya kita bisa mengambil fungsi dari
raw data. Jadi get raw data kita baru buat di sini get raw data function get raw data. Di sini pakai indeksnya jadi ini fungsi get raw data. Jadi ID ku ini kemudian kita buka spreadsheetnya, kita buka sheetnya, sheet data, kemudian kita ambil data dari baris kesekian. Jadi ini kita ambil dari ID ku. Kalau tadi ID-nya dari mulainya dari 2, kita ambil karena kita mengambil row saja satu baris, maka kemudian mulainya dari kolom A sampai dengan kolom D. Jadi kalau perhatikan di sini kita ngambil informasi mulai dari kolom A sampai dengan kolom D. Nah, di baris tertentunya kita sudah dapatkan informasinya yaitu di ID ku. Jadi sini kita sudah dapat barisnya dari A sampai D, kemudian tinggal get values. Nah, setelah get values-nya sudah dapat berupa matriks, kemudian kita kembalikan dalam bentuk objeknya kita kasih nama dt untuk datanya, dan ID yang ada di sini kita lempar kembali ke fungsi kembalikan lagi ke JavaScript, di mana nanti kita tangkapnya di sini adanya nanti di get baris. Jadi fungsi ini adalah menjalankan fungsi get raw data adanya di Google Sheet, ya, Google Script maksud saya. Kemudian setelah sukses ini dengan with success handler ini, maka kemudian akan mengambil barisnya. Nah, kita akan buat fungsinya di sini function get baris, kemudian responnya kita buka seperti apa. Oke. Jadi di fungsi get baris ini kita sudah mulai operasi untuk edit dulu ya. Kita mau untuk edit dulu. Jadi yang pertama, ketika sudah diklik itu, baik itu tombol untuk ini ya, tombol untuk di sini, tombol ubah ya, di sini tombol ini kan ada dua nih, satu tombol ubah, di mana tombol ubah maupun ini ada untuk hapus, ini adalah untuk edit, dua-duanya mengarah ke fungsi yang sama, jadi UBH. Fungsi ubah itu adalah di sini. Fungsi ubah yang pertama adalah menangkap ID dari baris ya, barisnya sudah ketangkap, kemudian dilempar lagi ngambil data. Ngambil data dilempar lagi ke get baris, barisnya ada di sini. Oke. Dari baris ini kemudian kita sudah dapat dua fungsi. Jadi kalau kita ngambil di sini kita ada dua fungsi, dua objek. Yang pertama, objek pertama adalah dt, yang kedua adalah id. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, sekarang kita sudah punya respon id. Jadi yang kedua ini yang kedua ya. Objek yang kedua adalah id. Objek yang pertama adalah dt. Nah, karena dt berupa matriks, maka kita bisa buka mulai dari matriks yang pertama, nilai 0, 1, 2, dan 3, dimana nanti akan kita lempar ke variabel namanya nama, jenis kelamin, usia, dan alamat. Jadi kita sudah bisa ngambil baris, ini ID, kemudian nama, jenis kelamin, usia, dan alamat, itu dari kolom, dari baris yang ada ID-nya sama dengan barisnya adalah ini. Oke. Setelah mendapatkan nilai-nilai dari nama, jenis kelamin, usia, dan alamat, kita sudah mendapatkan informasi misalkan di sini ya, sudah mendapatkan informasi di sini. Nah, kemudian diapakan? Yang pertama kita buka, nanti akan kita buka modal tadi yang screen modalnya tadi, kemudian kita ubah nilainya dari nama, jenis kelamin, usia, alamat, itu kita isi dari nilai yang ada di atas, dan kemudian tombol tambahnya kita hide, tombol editnya kita show, tombol hapusnya kita show. Jadi gitu. Kemudian judulnya kita ubah menjadi edit atau hapus data, dan kemudian baru modalnya kita munculkan. Seperti apa sih tampilannya?
Nanti untuk hapus juga sama, jadi kita coba tinggal cek kembali, deploy, dan kita pilih new version lagi. Oke, sudah selesai. Dari sini kita refresh. Ya, jadi untuk ini kalau kita klik tombol ini maka akan menjalankan fungsi ubah. Klik. Belum berhasil. Saya cek dulu kesalahannya ada di mana. Error terjadi. Nah, ini ya error terjadi. Error terjadi itu munculnya di sini. Ini error terjadi. Getro, kita cek dulu Getro ada di sini. Coba tangkap, kita lihat konsol log ID itu. Oke, kita cek di sini dulu nilainya dapat berapa. Kita deploy ke new version lagi. Kita deploy kembali. Nilainya dapat berapa? Kita cek. Refresh. Kita klik di sini, nilainya 2. Ini sudah benar. Kalau diklik di sini, nilainya 4. Ini sudah benar. Ya. Di sini nilainya 6 ya, sudah benar. Berarti error yang terjadi ada di sini ya. Error terjadi berarti ada di fungsi error terjadi ya. Nanti ada di sini. Oke, ini kita lihat dulu. Sini sudah oke ya, sudah oke. Kemudian get ID ku error terjadi. Oke, kita cek di sini Getro, kita ngambilnya Getro data ID ku, Getro data ID ku. Oke, di sini ya. Kita akan cek dengan fungsi dummy function test, dan kita akan jalankan get row data misalkan 4. Nah, saya coba isinya apa-apa. dt sama dengan console dot log dt. Kita jalankan fungsi tes. Saya save dulu. Tes, kita uji. You not have permission to access the request document. Saya coba rubah di sini dot get active sheets. Okay, get active sheet emit. Terus lagi. Oke, sekarang udah dapat ya. Oke, udah dapat. Jadi fungsi yang tadi kita ubah, sekarang udah dapat. Ini sudah benar. Saya hapus, saya save.
Saya deploy kembali ke new version. Oke, kita refresh. Dan kita ambil nama 2, klik. Nah, nama 2 sudah muncul. Ya, seperti ini ya. Jadi teman-teman, ini sekarang udah nama 2. Kita belum buat fungsi untuk menyimpan, tetapi ini sudah bisa dipanggil ya. Tombol di depan dan tombol di belakang ini ngacu kepada ini yang sama, jadi fungsi yang sama, jadi kita bisa manggil ini, kemudian tinggal action kita mau dihapus atau disimpan datanya atau diubah datanya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah bisa memanggil dulu, tetapi kita belum menjalankan yang berikutnya. Nah, setelah dipanggil ini, kemudian kita harus memutuskan apakah tombol ini tombol editkan atau hapuskan yang diklik. Nah, sekarang kita buat dulu fungsi untuk function UPH kan. Fungsinya apa tadi? editkan dan hapuskan. Function editkan dan function hapuskan. Ini adalah function untuk editkan, di mana fungsi ini adalah untuk menyimpan datanya. Jadi ada perubahan apa yang sudah kita tangkap dari screen tadi. Kemudian setelah itu kita lempar ke sini, nanti di Google Script. Ini adalah edit data. Jadi fungsi ada ini kita harus buat dulu. Function. Nah, sekarang untuk ngeditnya, untuk editnya functionnya harus kita buat dulu. Ya, ini adalah fungsi untuk edit data. Ada beberapa parameter yang kita lempar, yaitu ID, nama, jenis kelamin, usia, dan alamat. Yang pertama kita buka dulu Get Active Spreadsheet-nya, kemudian sheet-nya kita ambil, dan sekarang kita buat set value untuk menulis nama, jenis kelamin, usia, alamat di kolom. Nah, ini di kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, di mana ID-nya kita lempar kembali, yaitu ID-nya itu berupa nilai dari baris ya, baris. Kemudian untuk hapus juga sama. Yang bedanya di atas adalah untuk update, di mana adalah set value yang kita pakai, dan yang terakhir adalah untuk menghapus baris, yaitu dengan menggunakan perintah delete row. Kemudian barisnya kita isi. Nah, ini. Jadi teman-teman, ini sudah lengkap ya. Jadi ini adalah untuk mengubah datanya, ini adalah untuk menghapus datanya. Kita kembali ke fungsi JavaScript-nya di sini. Jadi ini untuk editkan, kita teruskan dengan cara seperti ini. Google.script.run edit data, kemudian parameternya ID, nama, jenis kelamin, usia, dan alamat. Setelah itu kemudian modalnya atau screen-nya kita hide kembali. Untuk hapuskan itu ID-nya kita tangkap dulu, kemudian kita run hapus data dengan parameter yang kita lempar adalah ID. Setelah itu kemudian modalnya kita tutup kembali.
Jadi kalau kita lihat demonya ini kita hapus ini tambah. Oke, ini aja, kita coba deploy kembali. Manage development, kemudian kita pilih untuk yang terbaru, new version, kemudian kita deploy. Mudah-mudahan sudah selesai semua ini. Dan nah, sekarang kita tinggal refresh. Dari sini kita refresh. Kita coba untuk baris pertama. Jadi nama 1 akan kita ganti. Nama 1 kita ganti, tambahin dengan A, indeks A, kita simpan. Ini harus di refresh, ini persoalan ya, yang sampai dengan sekarang pada saat video ini dibuat, ini saya belum bisa menemukan bagaimana cara membuat refreshnya secara otomatis. Ya, ini teman-teman, ini sudah berhasil. Data 5 ini ada 2, jadi kalau ini kita cek ke 10, jadi ini ada nama 5, ada 2. Kita akan coba hapus salah satu. Oke, ini kan kita hapus, kita tinggal klik hapus. Kita harus refresh, itu yang jadi persoalan. Nanti kalau ada teman-teman yang sudah menemukan, silahkan di-share kembali. Oke, ini ya sudah berhasil. Jadi operasi untuk tambah, edit, cari, dan ini cari, di sini cari sudah. Nah, seperti ini semua sudah berfungsi dengan baik. Jadi operasi untuk tambah, edit, hapus, dan cari dan hapus itu sudah semua sudah berhasil. Sekarang kita cek untuk yang di lokal. Ini kita bikin di lokal, kita memanggil dari Google Sheet ya. Ini kita coba nama 2 ini kita coba operasikan dari sini. 2 kita ganti jadi 2A. Jadi kita simpan. Namun di sini harus kita refresh kembali. Ya, ini untuk editnya sudah berhasil. Jadi misalkan nih jenis kelaminnya ini perempuan, kita ganti dengan laki-laki. Dan kita simpan. Sayang ini harus di refresh ya. Nah, sekarang nama 2 jenis kelaminnya sudah berganti menjadi laki-laki. Demikian teman-teman. Jadi tutorial kali ini kita belajar mengenai operasi menampilkan data dari Google Sheet ke web. Seperti ini tampilannya. Ini adalah nanti kalau kita embed ya, nanti ada cara khusus untuk menampilkan seperti ini tanpa kita harus tahu alamatnya dan sebagainya, nanti dengan menggunakan Google Sheet ya. Kemudian ini tampilan yang waktu kita masih bikin, jadi ini ada tampilan seperti ini default dari Google yang sampai dengan sekarang saya belum tahu cara untuk menghapus, tapi bukan dihapus ya, tapi ini bisa dimunculkan seperti kalau di embed seperti ini ke iframe, ini menjadi tidak muncul keterangan yang ada di atasnya seperti ini. Nah, jadi demikian teman-teman, jadi ini prospektif sekali. Ini kita pindah halaman ke berikutnya, halaman yang ini. Kita tidak banyak membuat program, hanya asal kita menguasai saja, kita sudah bisa membuat operasi tambah, edit, cari, dan hapus ya, TECH. Ini data karyawan, kita ganti aja judulnya nanti menjadi data karyawan, kita ganti menjadi operasi tambah, edit ya. Tadi adanya di sini ya. Operasi tambah, edit, cari, hapus, TECH, data karyawan. Oke, kita simpan, kita deploy lagi. Kita tambah di version, kita deploy.
selesai. Kemudian ini kita refresh. Nah, jadi seperti itu yang di lokal. Kalau kita refresh, ya seperti ini. Demikian teman-teman ya. Jadi operasi untuk tambah, edit, cari, hapus atau tag itu sudah selesai. Nah, prospektif sekali. Jadi dengan menggunakan teknik ini, kalau kita sudah menguasai teknik ini, maka kita akan mudah mengembangkan untuk hal-hal yang lainnya. Ingat bahwa di sini kita hanya menggunakan beberapa fungsi. Fungsinya juga sederhana. Yang pertama, do-get. Do-get ini adalah untuk pertama kali ketika kita membuka yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Oh, dia membuka namanya index.html. Index.html ini kemudian baru kita modifikasi. Nah, di sana ada beberapa fungsi. Kita lanjutkan dulu yang di sini. Get data ini mengambil matriks data dari sheet yang aktif, kemudian range-nya itu data seluruhnya, kemudian kita ambil value-nya. Kemudian untuk menambahkan data ini hanya menggunakan append row ya, append row ini sederhana sekali. Kemudian ini adalah diisi dengan matriks. Untuk menghapus kita juga cuma tinggal delete row. Jadi operasi untuk nambah data dan untuk menghapus data itu sangat sederhana karena hanya ini dan ini. Setelah kita mendapatkan informasi data mana yang akan kita edit, perintahnya juga sangat sederhana untuk update. Ini adalah perintah untuk update, yaitu set value. Set value asal kita tahu cell-nya, kemudian apa yang akan ditulis di sana. Maka operasi untuk update layaknya seperti database. Kalau itu adalah operasi untuk update, ini adalah operasi untuk append atau insert data, dan ini adalah operasi untuk hapus data atau delete. Nah, demikian hanya sederhana seperti ini. Ini adalah untuk mengambil data dari baris. Jadi ini dengan ini itu untuk satu pasang ya. Nah, ini ngambil row tetapi dalam satu baris. Ini mengedit data, jadi mengambil data untuk sel-sel dari A sampai dengan D. Kemudian ini adalah untuk menghapus baris. Nah, demikian teman-teman. Jadi ini fungsinya tidak complicated ya, tidak banyak. Jadi fungsi yang kita buat juga hanya satu untuk menambahkan. Kemudian ini adalah operasinya. Ini untuk mengubah. Ini ngambil row datanya, kemudian get barisnya untuk mengedit maupun menghapus, dan kemudian diteruskan dengan actionnya. Jadi hapuskan atau editkan atau hapuskan. Demikian teman-teman. Jadi semua operasi mengenai tambah, edit, cari, dan hapus sudah berhasil seluruhnya. Saya sudahi dulu tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.